Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini saya ingin membagikan bagi kita semua renungan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat 12. Di sana dikatakan, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya ingin memberikan tema, yaitu 3 kunci menghadapi persoalan hidup. Nah, saudaraku, mungkin hari-hari ini saudara mengalami persoalan yang begitu berat. Saudara seperti beban yang berat yang menindis hidup saudara. Nah, tapi ada 3 kunci pagi hari ini yang kita belajar bagaimana kita keluar atau bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat tersebut. Kunci yang pertama di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Yang pertama, kita harus memiliki sukacita atau semangat, sukacita atau tetap antusias. Nah, mungkin saudara bertanya, bagaimana di dalam persoalan ini saya tetap bersukacita, tetap punya semangat, antusias? Saya katakan, temukanlah pengharapanmu di dalam Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya, temukanlah pengharapanmu di dalam Yesus. Saudara masih punya harapan. Di dalam Yesus saudara masih punya kesempatan. Ada kasih karunia yang begitu besar yang dilimpahkan dalam hidup saudara ketika wajah matamu memandang kepada Yesus. Ingat, kasih Yesus sudah cukup menyatakan bahwa Dia mengasihi saudara. Dia mati bagi saudara. Dia rela meninggalkan tahta ya di surga untuk datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk mengangkat hidup saudara, untuk menarik hidup saudara dari kebinasaan, dari dosa. Oleh sebab itu, saya yakin ketika Anda datang pada Yesus, Anda akan menemukan pengharapan. Dan itulah akan membangun roh Anda untuk Anda terus bersemangat ketika Anda menghadapi persoalan-persoalan hidup. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban, lelah, letih, lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi satu hal, temukanlah sukacita dalam pengharapan. Dan pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus. Yang memberikan kita kemenangan, memberikan kita jalan keluar selalu. Yang kedua, saudaraku, di sana dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Nah, kita juga harus memiliki ketahanan. Bicara tentang kesabaran itu adalah bicara tentang ketahanan. Ya, artinya kita harus bersabar menantikan jawaban itu, menantikan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, menantikan kesempatan itu terbuka, menantikan pintu itu terbuka atas hidup saudara. Nah, kuncinya itu harus sabar. Jangan kita mudah menyerah, jangan kita mudah gelisah atau akhirnya membuat kita stres. Jangan. Kita harus bersabar menantikan waktu itu. Dan yang terakhir di sana katakan bertekunlah di dalam doa. Nah, seringkali ketika kita berdoa sesuatu tidak dijawab, kita langsung menyerah. Ya. Hari ini saya mau katakan kita harus memiliki ketekunan di dalam doa. Itu kunci yang ketiga. Kunci yang pertama tadi, bersukacita dalam pengharapan. Temukan pengharapan, dan pengharapan hanya di dalam Yesus. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Kita harus sabar, ya. Kita harus punya ketahanan. Sumbu kita harus panjang, jangan menjadi sumbu pendek. Yang ketiga, di sana dikatakan bertekunlah di dalam doa. Ingat perumpamaan tentang seorang janda dan seorang hakim yang tidak adil, hakim yang tidak benar. Bagaimana janda itu setiap hari dia mengetuk pintu hakim itu untuk meminta perkaranya dibela. Ya, hari ini hakim itu tidak membuka pintu, tidak membelanya. Besok dia terus datang, dia ketuk pintunya, sehingga sampai suatu ketika hakim itu merasa, sudahlah, saya harus membela wanita ini supaya dia tidak mengganggu saya. Nah, tahukah saudara, kalau hakim yang tidak benar itu dapat dengan rela akhirnya membela perkara wanita itu, apalagi dengan hakim kita yang adil, Bapa kita di surga. Apakah dia akan menunda-nunda orang yang siang malam yang terus bertekun di dalam doa, di dalam pengharapan, di dalam kesesakan? Tidak. Dia akan senantiasa memberikan kita jalan keluar. Dia akan turun tangan ketika kita terus bertekun di dalam doa. Karena ingat, di dalam kehidupan kita ada namanya waktu Tuhan. Ya, kita tidak bisa berpikir, ini waktunya kita. Tidak. Ada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, teruslah bertekun di dalam doa. Teruslah berdoa sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab doa kita. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya
bagikan bagi kita, kiranya ini dapat memberkati kehidupan saudara, yaitu 3 kunci untuk menghadapi persoalan hidup. Kunci yang pertama yaitu tetap bersukacita di dalam pengharapan, yang kedua bersabar di dalam kesesakan, kesulitan apapun, dan yang ketiga yang terakhir kalian katakan bertekunlah di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.